Nah, jadi dugaan kita bisa jadi benar. Prabowo melakukan ini nih. Prabowo minum untuk kesehatan. Netizen sejak kapan alkohol itu baik untuk kesehatan tuh? Sama Emmanuel Macron ya. Jadi dugaan kita bisa jadi benar, yaitu Prabowo pengen jadi presiden, maka dia menjadi mualaf gitu ya. Itu adalah cara orang munafik untuk bisa mendapatkan posisi sesuai dengan keadaan, dan itu orang munafik harus dihindari dan ini bahaya. Bahkan di dalam Islam, orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena sampulnya seperti ini, belakangnya beda lagi gitu ya. Hati-hati ini, Prabowo ini orang yang tidak jelas dan harus diwaspadai menurut saya ya. Kalau ini benar-benar terjadi gitu ya, ini masih berita jadi masih simpang siur ya. Jangan-jangan dia itu menjadi muslim karena pengen jadi presiden. Demi reputasinya yang baik, dia melakukan hal semacam ini. Sangat menjijikkan ya. Prabowo bikin gebrakan baru. Apa? 1098 sapi kurban oleh Prabowo pakai APBN. Capai 100 miliar. Itu kan hal yang mengerikan ya. Dan itu bisa jadi ya, Prabowo adalah ciri-ciri orang munafik kalau itu benar-benar terjadi. Dan orang munafik itu orang yang paling harus dihindari dalam Islam. Karena kerendahan sifatnya ya. Di sini bisa jadi A, di sana bisa jadi B kalau itu benar terjadi. Satu pertanyaan gue sebenarnya, dia itu muslim atau enggak? Ini lagi rame banget Prabowo yang dalam 2 tahun terakhir melakukan kunjungan ke luar negeri hingga 50 kali dalam 2 tahun terakhir. Kalau orang lain menyoroti terkait dengan budgetnya yang hingga 20 miliar dalam sekali kunjungan, malah gue fokusnya adalah posisinya dia sebagai presiden. Kenapa kok dia itu selalu melakukan kunjungan ke luar negeri? Kalau gue secara personal percaya hal tersebut dilakukan untuk mengamankan posisinya dia saat di pemilu 2029. Dia itu mencari ya, Prabowo ini mencari teman sebanyak-banyaknya di luar negeri, terutama adalah elit-elit politik dari luar negeri agar bisa didukung di 2029 ya. Karena tanpa dukungan mereka, Indonesia pemimpin dari Indonesia ini nggak akan bakal menang ya. Karena pemilihan di Indonesia, terutama negara-negara berkembang, emerging country seperti ini ya, itu sangat dipengaruhi oleh oligarki dan para orang-orang yang berkepentingan di dunia politik. Transparansi pemilihan di Indonesia itu kosong ya. Jadi semua dipengaruhi oleh orang-orang kaya, beberapa kelompok yang punya kepentingan besar di Indonesia, dan juga para orang-orang yang duduk di bangku politik di seluruh dunia. Jadi gue percaya hal tersebut adalah dilakukan Prabowo untuk melakukan pemenangan di 2029 ya. Mencari trust, mencari kepercayaan orang-orang berpengaruh di luar negeri agar bisa memenangkan posisinya di Pilpres 2029. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi, nggak usah ke luar negeri. 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri yang tugas untuk atas nama negara boleh. Bacot. Guys, sudah membaca berita di sidang kabinet paripurna, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara dan meminta seluruh kementerian dan lembaga mengurangi kegiatan seremonial yang berlebihan dan menyelenggarakan secara sederhana, serta memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan masyarakat terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden selama masa pemerintahannya. Dalam sekitar 18 bulan pertama menjabat, Presiden Prabowo tercatat melakukan 50 kunjungan ke lebih 28 negara. Yang menjadi sorotan bukan aktivitas diplomasi itu sendiri, melainkan besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk setiap perjalanan kenegaraan. Jika menggunakan berbagai estimasi, biaya perjalanan kenegaraan yang paling rendah mencapai 20 miliar sekali jalan. Kalau dikali 48 perjalanan hampir 1 triliun rupiah. Kalau pakai estimasi paling tinggi aja 50 miliar per perkunjungan, angkanya bisa tembus 2,4 triliun. Padahal dengan anggaran serupa, pemerintah dapat membangun sekolah baru, memperbaiki ribuan ruang kelas yang rusak, membangun jembatan desa di daerah terpencil, atau memperluas bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Tentu pemerintah memiliki alasan bahwa kunjungan luar negeri bertujuan membuka kerjasama
menarik investasi, memperkuat posisi Indonesia, serta menghasilkan berbagai komitmen ekonomi yang nilainya jauh lebih besar daripada biaya perjalanan tersebut. Jika seluruh komitmen itu benar-benar terrealisasi, manfaatnya tentu dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Meski demikian, perdebatan ini sesungguhnya bukan hanya soal angka dan biaya, melainkan soal prioritas. Ketika rakyat diminta berhemat, ketika berbagai anggaran dipangkas, ketika guru, mahasiswa, petani, dan masyarakat kecil masih menghadapi banyak kesulitan, publik merasa wajar untuk mempertanyakan apakah pengeluaran dalam jumlah besar untuk perjalanan dinas luar negeri sudah menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Diplomasi memang penting bagi kemajuan bangsa, namun transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan menunjukkan manfaat nyata bagi rakyat juga sama pentingnya. Karena pada akhirnya setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat, dan publik berhak mengetahui sejauh mana pengeluaran tersebut menghasilkan dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya meluruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara, ya. Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi keluar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya, ya. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya, oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Yang pertama, Indonesia masuk BRICS. Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik, stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu. Tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu. Kemudian yang ketiga, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun. Kemudian yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang, ya. Dan itu dari banyak sekali negara, Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Eropa, banyak negara. Kemudian yang kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan khususnya tahun ini itu lancar. Nyaris tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji. Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop off logistik dari udara. Sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa. Kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan
anak-anak Palestina di universitas di Indonesia. Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di Laut Bebas, dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup gitu ya. Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan. Kemudian terakhir, masalah pertemuan dengan kepala negara lain di event-event tertentu. Jadi gini, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu. Gua gak peduli lagi, Cok. Negara ini mau hancur atau gimana, gua gak peduli sekarang. Kopdes Merah Putih ya berdiri di ketinggian 1385. Ya, ini proyek yang luar biasa. Prestasi Prabowo itu luar biasa ya dengan proyek-proyek semacam ini. Gue sendiri udah malas sebenarnya mau berkomentar, mau bertindak, tetapi tidak punya akses apapun ya bisa untuk intervensi lebih jauh gitu loh. Aduh, terserah Prabowo mau gimana ya.